Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah kisah tragis yang mengguncang hati masyarakat Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun berinisial MZA tewas secara mengenaskan saat hendak pergi mengaji bersama adiknya. Kejadian ini bukan hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, tapi juga menimbulkan kemarahan dan duka yang meluas di tengah masyarakat. Pagi itu Jumat 5 September 2025 sekitar pukul 6.30 waktu setempat. MZA seorang bocah kelas 4 SD bersiap untuk mengaji. Bersama adiknya yang masih berusia 7 tahun. Mereka menaiki sepeda listrik menuju tempat pengajian di desa Wundu Bite, Kecamatan Polipolia, Kabupaten Kolaka Timur. Namun tanpa mereka sadari, bahaya sudah mengintai. Di tengah perjalanan, keduanya dicegat oleh seorang remaja laki-laki berinisial RH. Ia membawa sebilah parang. Korban sempat panik dan mencoba kabur ke arah kebun. Namun pelaku mengejar dan langsung menyerangnya. MZA mengalami luka sayatan mengerikan di bagian leher. Adiknya yang ketakutan berlari menyelamatkan diri sambil berteriak meminta tolong kepada warga. Beberapa warga segera datang ke lokasi dan menemukan MZA dalam kondisi kritis. Bocah sekecil itu langsung dilarikan ke RSUD Landomi. Namun sayang, nyawanya tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia tak lama setelah tiba di rumah sakit. Polisi bergerak cepat. RH, remaja 18 tahun, berhasil diamankan tak lama setelah kejadian. Ia ditangkap bersama barang bukti berupa sebilah parang yang diduga digunakan untuk menyerang korban. Motif awal yang diungkap oleh pihak kepolisian cukup mencengangkan. RH mengaku merasa sakit hati karena sering diejek oleh korban. Ya, hanya karena ejekan dari seorang anak kecil, nyawa harus melayang. Tentu saja, pernyataan ini masih dalam pendalaman oleh pihak berwajib. Polisi juga melakukan tes kejiwaan dan menyelidiki latar belakang keluarga pelaku. Video emosional ayah korban pun viral di media sosial. Dalam video tersebut, sang ayah terlihat menangis di sisi jenazah putrinya. Ia meluapkan amarah kesedihan dan perasaan tak percaya bahwa anaknya yang manis harus meregang nyawa di tangan seorang remaja, tetangganya sendiri. Toh, aku mau ngomong, kau potong lehernya anakku, hampir putus. Biarpun kau kemana, cari kau. Ini aku baik-baik itu. Anakku. Masyarakat pun geram. Puncaknya, sehari setelah kejadian, tepatnya Sabtu siang, tanggal 6 September 2025, rumah orang tua pelaku RH dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal. Api melahap rumah yang berada di dusun I Desa Wundu Bite. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam pembakaran tersebut. Namun peristiwa itu menunjukkan betapa besar amarah warga terhadap kejadian ini. Polisi kini hanya menyelidiki kasus pembunuhan, tapi juga mencari pelaku pembakaran rumah tersebut. Di media sosial wajah pelaku RH mulai tersebar. Banyak pengguna internet yang membagikan foto dan identitasnya. Sebagian menyerukan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Namun ini pun memicu kekhawatiran baru karena pembunuhan yang begitu kejam, publik mulai menyoroti lemahnya pendidikan moral. Minimnya pengawasan psikologis remaja, hingga persoalan sosial yang mungkin jadi pemicu kasus serupa. Bagaimana mungkin seorang remaja bisa dengan mudah mengambil parang dan membunuh seorang anak kecil? Apakah ini murni dendam atau ada latar belakang lain? Kisah MZA meninggalkan luka mendalam. Ia hanya seorang anak kecil, penuh semangat ingin mengaji, namun tak pernah kembali. RH kini menghadapi proses hukum yang berat, dan masyarakat berharap tidak ada lagi MZA berikutnya. Tidak ada lagi anak kecil yang harus kehilangan masa depan karena tindakan brutal orang lain. Kita semua perlu merenung di tengah dunia yang serba cepat ini. Apakah kita cukup memberikan perhatian pada lingkungan sekitar? Adakah kita cukup peduli pada anak-anak, pada remaja yang butuh bimbingan, atau pada tetangga yang mungkin menyimpan luka batin? Mari kita jaga lingkungan kita. Mari kita lindungi anak-anak. Dan mari kita dorong aparat hukum agar dapat memberikan keadilan seadil-adilnya. Terima kasih sudah menonton.
Jika menurut kalian kisah ini penting untuk diketahui banyak orang, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and keep your loved one safe.